Halo sahabat, kembali lagi bersama Karangan Cerita. Jangan lupa dukung terus channel ini ya biar Artwar nambah semangat membuat konten dan ceritanya. Terima kasih, selamat mendengarkan. Saat Pak Adam dan keluarga yang menyudahi makannya, Pak Adam kembali mengumpulkan keluarganya termasuk keluarga Pak Diding untuk mendengarkan kilas balik ceritanya di masa lalu. Karena kalian sudah kumpul, Bapak akan cerita yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk Bapak sendiri dan kalian. Saat itu Pak Adam muda dan gagah dengan jas, jam tangan, kantong dan sepatu yang mengkilap. Membuat karismanya terpancar di kantornya. Bukan karismanya saja tapi Pak Adam mempunyai jabatan yang sangat dibutuhkan di perusahaan itu. Papa menjadi tangan kanan di perusahaan PT Adipura Jaya, yang dipimpin oleh Pak Adi dan berlokasi di Jakarta. Perusahaan ini berkecimpung di dunia penama modal untuk saham perusahaan, furnitur dan legalisasi untuk pembuatan perusahaan. Saat itu Papa diperintahkan Pak Adi untuk menemui kliennya sekaligus sahabat baiknya Pak Adi. Pak Adi memerintahkan Papa untuk menemui Bu Sri yang akan menjual perusahaannya ke Pak Adi. "Dam, sebelum kamu pergi saya akan menceritakan tentang Bu Sri. Kamu tahu sendiri kan PT Sri Kandi, yang dulunya sangat menguasai pasar saham dan menjadi target incaran bisnis kita. Tapi karena adanya wabah COVID, seketika perusahaan Sri Kandi kehilangan giginya. Harapan saya kamu bisa mencegah dan membujuk Bu Sri agar tidak menjual perusahaannya." Saya merasa kasihan mendengar ceritanya. Saya sangat percaya dengan kinerja dan kemampuannya, makanya saya mau membantu Bu Sri keluar dari zona ini. Untuk menyelesaikannya saya percayakan sepenuhnya ke kamu dan bagaimanapun caranya yang terpenting dia senang dan perusahaannya bisa bangkit seperti sedia kala. "Baik bos, saya akan membujuknya semaksimal mungkin agar Bu Sri tidak jadi untuk menjual perusahaannya." "Bagus Dam, saya percaya dengan perkataan kamu." "Oke, kalau begitu sekarang kamu secepatnya temui Bu Sri. Katanya Bu Sri sudah menunggu di tempat yang sudah saya janjikan," ucap Pak Adi. "Baik bos, kalau begitu saya berangkat sekarang." Setelah melakukan persiapan dengan asisten cadangannya Pak Adi, Papa bergegas berangkat untuk menemui Bu Sri yang sudah menunggu. Tidak butuh lama mobil pun berhenti di tempat tujuan. Setelah masuk Papa pun diarahkan ke ruangan VIP untuk melakukan meeting bersama Bu Sri. Setelah perkenalan, barulah Papa melakukan titah yang sudah dititkan Pak Adi. Dengan membujuk dan memberikan lobian yang sangat meyakinkan, akhirnya, Bu Sri pun goyah dengan syarat yang Papa berikan. Pada akhirnya Bu Sri tidak jadi menjual perusahaannya PT Sri Kandi. Dengan beberapa pertimbangan dan diskusi, Bu Sri memutuskan untuk tidak menjualnya karena saran Pak Adi. Pak Adi memberikan penanaman modal itu perusahaan tersebut. Dengan bagi hasil 50-50 lalu memasukkan Pak Adam untuk memperkuat perusahaan tersebut dan merubah semua sistem perusahaannya. Padahal Pak Adi tidak pernah menyuruh Papa untuk berbicara seperti itu ke Bu Sri. Tapi Pak Adi mempercayakan apapun keputusan yang Papa buat. Dengan syarat yang diajukan Pak Adam pun berjanji akan membelinya perusahaan tersebut. Bila perusahaannya tidak mendapati perubahan yang signifikan, Bu Sri tidak harus mengembalikan uang yang Pak Adi pinjamkan, asalkan Bu Sri masih menjadi CEO di perusahaannya sendiri tanpa dibebani apapun. Bu Sri pun setuju dengan kesepakatan yang Pak Adam berikan. "Oh ya Dam, saya nitip salam ya buat bos kamu, terima kasih untuk masukan dan bantuannya." "Baik Bu, akan saya sampaikan ucapan Ibu." Setelah semuanya beres, Papa pun bergegas kembali ke kantor PT Adipura Jaya dengan hasil yang sudah dikantongi. Setelah beberapa menit melakukan perjalanan dengan kemacetan yang dihadapi di jalan, akhirnya Papa sampai di perusahaan Adipura Jaya. Papa pun tidak berlama-lama untuk memberitahu kabar yang sudah Papa kantongi dan memberikannya ke Pak Adi. Setelah perbincangan yang cukup lama, Pak Adi tidak merasa kecewa dengan keputusan yang Papa buat. Walaupun dia merasa belum siap untuk kehilangan Papa, Pak Adi pun harus merelakan Papa untuk mengurus perusahaan sahabat lamanya yaitu untuk 1 dekade. Pak Adi yang sangat percaya dengan kinerja Pak Adam karena perjuangan Pak Adam yang sangat luar biasa membuat PT Adipura Jaya bertumbuh pesat dan kokoh sampai sekarang. Keesokan harinya Pak Adam mulai membereskan barang-barangnya di tempat Pak Adi, membawa barang-barang yang sekiranya diperlukan. Tiba-tiba Aji sahabat Papa yang sekarang buka bengkel mobil dan Ket Duco menyapa, "Dam, loko beres-beres. Lo dipecat," ucap Aji. "Gua pindah dulu perusahaan Ji, gua disuruh bos untuk mewakili temannya." "Kirain lo dipecat Dam." "Emang gua salah apa Ji? Ya kalai aja lo hamilin anaknya." "Ha. Lo ngomong kemana aja Ji?"
Udah daripada lo ngomong ngawur gak jelas, mending lo bentuin gua masukin barang ke mobil. Oke bos, ucap Aji. Setelah beberapa lama membereskan barang akhirnya Papa selesai membereskan barang-barang. Selanjutnya Papa berpamitan ke karyawan juga Pak Ed. Karena Papa rasa semuanya sudah beres, Papa pun bergegas ke kantornya Bu Sri untuk memulai pekerjaan baru di sana. Hari pertama Papa kerja dimulai dengan perkenalan sesama karyawannya Bu Sri, dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang harus direvisi kembali. Beberapa jam hari pertama melakukan pekerjaan Bu Sri dengan beberapa PR yang belum terselesaikan, hari pun sampai tidak tersasa sudah mulai agak larut. Karyawan Bu Sri pun satu-satu mulai silih bergantian keluar pulang karena waktu jam kerja yang sudah habis. Sementara Papa masih sibuk membereskan dokumen-dokumen untuk keperluan besok, saking fokusnya Papa tidak sadar kalau di belakang Papa udah ada yang merhatiin, yaitu Bu Sri. Dam, rajin amat. Sampai gak tahu kalau saya Ed di belakang. Papa pun kaget dengan sapanya Bu Sri karena saking fokusnya. Iya Bu, maaf. Saya kira gak ada siapa-siapa. Gan bisa besok aja gitu dan bersihnya. Iya Bu, ini buat besok, biar besok gak terlalu tertumpuk pekerjaannya. Saya terbiasa di tempat Pak Adi selalu begini Bu. Pantesan Pak Adi merasa kemarin bilang sama Ibu merasa belum siap kehilangan kamu. Ya gimana gak beran punya karyawan teladan gini. Bu Sri sesik sedikit mulai mendekati tempat kerja Papa. Dam, aku bantuin ya, ucap Bu Sri. Jangan Bu, biar saya aja. Loh kok gitu sih Dam, kan kalau dibantu jadi lebih ringan pekerjaan nih, Bu Sri sambil membereskan sedikit-sedikit pekerjaan Pak Adam. Saat Bu Sri akan mengambil dokumen yang terjatuh, mungkin maksud hati Bi Sri akan memindahkan buku tersebut, tiba-tiba Bu Sri malah bertabrakan dengan Papa. Tepat di depan Papa, dada Bu Sri yang montok menempel tepat di muka Papa, alhasil Bu Sri berikut Papa pun merasa canggung waktu itu. Itu maunya Papa, ucap Bu Ririn yang jelas. Tuh kan Mama belum juga beres. Ih Mama diam dulu, lanjutin Pak, ucap Vini yang penasaran. Setelah itu karena takut sesuatu hal terjadi lagi, sontak Papa memundurkan badan ke belakang. Tidak tahu sial gak tahu rejeki tiba-tiba tanpa disengaja Papa malah terjatuh di kursi kerjaan. Kaki Papa pun sontak menggantam kaki Bu Sri dan lagi-lagi Bu Sri tepat ada di pakuan Papa. Kami pun saling bertatapan. Karena Papa rasa itu sangat mengganggu sekali, Papa pun langsung meminta maaf ke Bu Sri atas kejadian tersebut. Maaf Bu, maaf, dengan rasa canggung dan rasa yang campur aduk Papa meminta maaf. Enak dong, ngegendong Bu Sri, makanya sampai gak karuan, ucap Bu Ririn. Ih emah diam dulu dong, nanti aja kalau mau marah kalau Papa udah beres cerita. Saat Bu Sri menjawab, ada kata yang bikin Papa melohok dengan jawaban Bu Sri. Gak apa Dam, aku juga menikmati kok. Saat semuanya sudah selesai, Papa pun memutuskan untuk pulang. Saat di perjalanan Papa kepikiran dengan ucapan Bu Sri di kantor, maksudnya apa dengan perkataannya tadi. Sampai tidak terasa lajunya mobil Papa sudah sampai di rumah. Karena hari itu Papa sangat kelelahan sekali dengan pekerjaan di kantor, Papa pun memutuskan untuk langsung beristirahat. Menjelang pagi, Papa disambut dengan gemericik ari hujan yang turun di pagi itu. Entah kenapa rasa malas datang saat Papa dipercaya untuk membantu kemajuan di perusahaan Bu Sri. Papa yang dikagetkan dengan suara klakson mobil di luar lalu membukakan tirai kamar. Saat dibuka, Bu Sri yang datang untuk menjemput Papa. Dengan tergesa-gesa Papa langsung menuruni anak tangga. Tanpa ada persiapan, tanpa disadari Papa turun hanya memakai celana boxer saja. Tidak tahu apa yang dipikirkan Bu Sri, tapi dia menatap fokus ke bagian rudal Papa. Sampai Papa harus menyapanya. Bu. Oh iya Dam, kenapa? Dengan wajahnya Bu Sri yang nampak memerah dengan sapan Papa. Iya Dam, aku ke ini mau jemput kamu sekalian lewat. Kok Ibu? Harusnya saya Bu sebagai bawahan Ibu. Udah Dam, jangan pikirkan jabatan. Ayo kamu bergegas bersiap. Baik Bu, sebentar saya siap-siap dulu. Ibu tunggu aja di dalam. Papa pun langsung berlari ke kamar mandi dan bersiap-siap untuk pergi ke kantor. Sementara Bu Sri menunggu dan melihat-lihat ruangan di rumah Papa. Saat Papa sudah beres mandi dan bergegas memakai baju, Papa malah memikirkan yang aneh tentang sikap Bu Sri. Apa mungkin Bu Sri kesepian karena selalu Papa kedapatan Bu Sri dengan perilaku yang aneh? Karena mungkin dia janda, jadi Bu Sri sangat menginginkan lelaki yang bisa membantunya dalam kehidupannya.
Pikiran Papa terlintas seperti orang penuh kecurigaan dengan tindakan Bu Sri. Karena Papa gak mau pikiran Papa dirusak dengan masalah yang gak begitu penting, Papa yang sudah siap bergegas menghadap Bu Sri, udah siap Dam? Ayo Bu. Oh iya kok kamu gak kelihatan sarapan, kamu belum sarapan ya, kalau saya jarang sarapan Bu. Kok gitu kamu harus sarap dong. Biar kesehatan kamu terjaga. Bu Sri memberikan perhatiannya ke Papa. Bu Sri pun membelokkan mobilnya ke salah satu makan siap saji membelikan beberapa minuman dan makanan untuk Papa. Ini kamu sarapan dulu, ucap Bu Sri. Makasih Bu kok repot-repot. Bu Sri pun melanjutkan perjalanannya. Oh iya Dam kamu tinggal sendiri di sana, enggak Bu sama sekuriti dan asisten rumah tangga. Gak, maksud saya kamu gak sama keluarga apa. Kebetulan orang tua saya sudah meninggal Bu. Oh gitu, saya ikut berduka mendengarnya maaf ya Dam, gak apa-apa Bu semuanya juga pasti akan pulang. Terus asisten rumah tangga kamu tidur di sana, oh gak Bu dia pulang. Jam 5 sore. Kok tadi gak ada, mungkin lagi di belakang Bu beres-beres. Jangan panggil ibu emang saya kelihatan tua ya Dam, ucap Bu Sri. Gak Bu saya menghargai ibu dan jabatan ibu saya gak mau kalau saya dibilang lancang. Gak usah terlalu formal santai saja Dam ini kan bukan di kantor, kalau di kantor saya memaklumi kalau di luar panggil aja Sri ya. Iya Bu. Tuh kan baru aja dibilangin. Sri, nah gitu kan lebih enak. Keanehan ketingga yang jadi pikiran Pak Adam pun timbul lagi.